sih Kak, Kak masih amat-amat juga nih jadi Mapres tahun lalu. Kalau boleh tahu nih Kak, tahapan-tahapan jadi Mapres itu dari awal itu apa aja sih Kak? Halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Farhan Yanuar dari Kementerian PSDM, BEM KM IPA Unsur tahun 2023 Kabinet Fahitra. Oke, pada konten pertama dari PSDM kali ini aku mau membahas tentang mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu nih tentang apa itu mahasiswa berprestasi. Nah, jadi mahasiswa berprestasi itu adalah kompetisi pemilihan mahasiswa terbaik di Indonesia tingkat perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan nih mahasiswa berprestasi dari angkatan 2019, mahasiswa berprestasi di tahun 2022 ada Kaolin. Halo Kaolin. Oke, Kaolin mungkin bisa perkenalan dulu nih, mungkin ada yang belum tahu Kaolin dari jurusan mana, angkatan berapa. Oke, aku Putri Karoli, biasa dipanggilannya Olin, dari Kimia Angkatan 2019. Oke, Kaolin. Kaolin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih, Kak? Akhir-akhir ini aku ngeliat sih. Wah, Tidak ada weekend, aku kena lab gitu kan. oke, semangat banget nih anak kimia di lab terus ya, Kak. Iya. Oke. Kalau ini kan mahasiswa berprestasi di tahun lalu ya, tahun 2022 masih hangat-hangat nih ya. Boleh dong diceritain dari awal dari maba kayak aku sampai punya gelar mahasiswa berprestasi itu apa aja sih Kak? Kayak gimana rintangannya, suka-dukanya itu mungkin boleh diceritain Kak? Oke, thank you so much atas pertanyaannya. Jadi, waktu awal banget masuk, aku ya sama kayak kalian gitu, kayak kuliah, terus habis itu coba ikut organisasi kayak gitu. Tapi waktu awal banget tujuan aku tuh pengen dapet IPK pun cum laude gitu. IPK pertama aku tuh pengen cum laude. Wah, Dan uh, waktu itu coba untuk belajar terus dan ya akhirnya alhamdulillah satu tujuan aku tercapai dulu nih. Oh ternyata cum laude. Dari cum laude situ bisa memantik semangat aku untuk terus kayaknya aku harus mempertahankan IPK ini kayak gitu kan. Terus dari situ aku juga di semester 2 tuh udah mulai pembukaan UKM gitu kan, UKM di MIPA, terus UKM Unsur juga udah mulai buka. Saat itu aku coba buat daftar di basic karena aku benar-benar interest banget sama yang namanya English Club dari SMA. Nah di situ aku coba buat daftar jadi staff public relation. Pas waktu daftar dan alhamdulillah aku dapat gitu di basic. Terus dari situ aku dapat kesempatan lagi buat ikut BEM Unsur daftar dan setelah daftar tuh aku nimbang-nimbang lagi nih masih galau nih kan mau lanjut buat organisasi terus atau dia udah fokus sama satu organisasi sama hanya saja gitu kan. Tapi ternyata waktu itu aku diajak buat ayo terus kembangin jadi ya udah aku coba buat daftar yang BEM Unsur dan aku masuk sebagai salah satu staff pengembangan keilmuan saat itu masih ada pengembangan keilmuan di BEM Unsur. Nah udah berjalan waktu itu berjalan saat itu aku merasa kayak ada sedikit kolaps karena dari yang tadinya offline terus pindah ke online tiba-tiba banget kan yang nggak tiba-tiba terus IPK aku yang mungkin aku tadinya ingin mempertahankan segitu jadi agak turun sedikit deh gitu. Itu jadi bimbang juga aku mau lanjut lagi atau mau lanjut ke organisasi atau enggak. Tapi akhirnya aku dapat kesempatan lagi dari teman-teman basic buat lanjutin peran aku sebagai pemimpin di situ. Tadinya sih aku cuma pengen jadi hand aja gitu, nggak nyampe ke presiden gitu kan, tapi ternyata teman-teman memberikan aku amanah sebagai presiden basic saat itu dan aku decide buat oh ya udah kalau emang ternyata teman-teman percaya sama aku terima kepercayaan itu dan dari situ aku mulai coba mau nge-develop diri aku nih mau sejauh mana kayak gitu. Dan aku sebelumnya clueless banget yang namanya memimpin suatu organisasi. Aku nggak tahu harus mulai dari mana dan yang jelas saat itu aku dibimbing sama consultative work dari basic. Terus dari situ aku coba terus buat
cari referensi lain, dan aku ketemu sama organisasi baru di luar Unsut saat itu, karena belum jadi organisasi Unsut yang benar-benar disahkan gitu. Jadi aku coba daftar buat interview di situ, dan ternyata nyaman gitu. Ya udah dari intern itu aku apply buat jadi member of staff. Nah di situ aku belajar banyak banget karena organisasinya tentang leadership gitu kan. Nah di situ aku daftar dan alhamdulillah itu jadi staff di situ, staff. Jadi saat itu aku staff di organisasi itu, kita sebut aja itu Isaac ya. Nah Isaac and Wilson, aku jadi staff pertama tuh staff local project di project officer local project. Terus habis itu aku pegang basic juga. Nah dari situ aku belajar banyak gimana caranya buat nyusun organisasi dan lain sebagainya, kayak gitu, baik itu dari segi administratif ataupun dari segi executionnya kayak gitu. Nah udah jalan, baru mulai aku merasa careful buat lanjut cobain kompetisi gitu. Sebenarnya aku udah coba buat ikutan kompetisi tapi aku belum pernah dapet gitu, belum pernah sebelumnya. Aku coba ikutan kompetisi dari semester 2, kemudian dari semester 2 tuh ternyata aku belum dapat untungnya gitu. Jadi coba lagi di semester 4 aku dapat ajakan dari teman-teman buat ayo ikut lomba dan satu persatu dapat lomba, ikut dapat dan menjalan kayak gitu kan. Dari perjalanan lomba itu aku udah cukup mengantongi beberapa juara dan perlombaan, terus aku juga ada pengalaman organisasi. Aku lanjut untuk mau datang beasiswa gitu, karena aku pengen ngeringanin beban orang tua juga supaya aku bisa provide diriku sendiri kayak gitu kebutuhan ibu. Dan saat itu ada pendaftaran beasiswa banyak banget, ada beasiswa ini atau apa gitu berupa. Terus aku ketolak lagi dan beberapa kali penolakan aku coba lagi buat di beasiswa jarum beasiswa plus. Aku coba dan di tahap pertama aku ngerasa aku kayaknya pede nih di sini gitu, semoga dapat kan, berdoanya gitu kayak. Tapi pas waktu itu pengumumannya cukup lama sih, 2 minggu atau 3 minggu gitu aku baru dikasih tahu, dan ternyata aku lolos gitu. Aku lolos dari situ. Terus habis itu selanjutnya aku tuh masuk ke beberapa ujian yang dikasih sama Jarum. Terus alhamdulillahnya pas waktu wawancara itu aku lolos jadi penerima beasiswa Jarum, biasa disebutnya beasiswa Jarum. Dan pas waktu udah situ dan melalui prestasi itu dia dapat jadi penerima beasiswa juga. Selanjutnya aku coba ini yang namanya Mapers. Tadi dia sebenarnya sebelumnya udah tahu kalau ada Mapers, dan aku diajak sama temanku, ayo ini ikut. Cuman waktu itu aku ngerasa kayak aku belum punya apa-apa gitu, buat daftar deh. Jadi kayaknya aku ingin memataskan diri dulu supaya aku bisa ikut Mapers. Dan saat itu kebenaran banget aku lagi agak senggang, jadi aku merasa kayak kayaknya aku boleh nggak sih Mapers. Coba buat ikutan Mapers. Pertama seleksi jurusan dulu. Setelah seleksi jurusan aku dibimbing sama Pak Anik selain Bu Santi untuk tahap selanjutnya ke fakultas. Dan di situ dari jurusan aku sama temenku Kia di situ start bareng-bareng buat lanjut ke fakultas. Dan di fakultas itu ada 16 peserta buat seleksi masuk ke universitas, dan alhamdulillahnya ternyata aku yang mewakilkan MIPA untuk masuk ke universitas gitu. Jadi pas waktu di universitas kita lomba baru sama semua teman-teman dari fakultas, dan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak banget ceritanya kalian dari maba kayak aku, mulai dari ikut UKM basic sampai BM Unsut sampai jadi penerima beasiswa. Itu wah keren banget sih Kak. Udah berani mulai dari maba, kayak misalnya udah berani ikut masuk UKM basic, jadi presidennya basic, ikut BM Unsut dan ikut jadi penerima beasiswa. Itu keren banget sih Kak. Oke, Kalian ada nggak sih Kak struggle-nya? Kalian kan udah banyak ya, kayak misalnya ikut UKM basic, jadi presiden basic, ikut BM Unsut. Nah itu ada struggle-nya sendiri nggak sih Kak? Itu
Untuk struggle tentu ada dari banyaknya kegiatan yang aku lalui itu. Aku saat itu sebelumnya aku tuh pengen punya yang namanya skill manajemen waktu. Nah, punya skill manajemen waktu. Suatu ketika aku datang ke seminarnya Kak Riko. Dia alumni WIPA juga, kimia, angkatan 2015. Oh, dapat saat aku maba, aku datang ke seminar dia dan beliau bilang kalau kamu kalau pengen punya skill manajemen waktu, kamu harus punya kegiatan. Kalau kamu nggak punya kegiatan, gimana caranya aku bisa manajemen waktu? Nah, di situ aku coba buat, oh iya bener juga. Dan akhirnya aku coba buat ikutan organisasi gitu kan. Ikut organisasi, ngikutin lomba, ini itu. Di situ aku dituntut untuk belajar buat manajemen waktu. Dan di situ banyak hal-hal yang kayaknya ekspektasinya gampang buat dilakuin, tapi ternyata wah susah ya gitu. Kayak susah banget buat ngebagi diri ke sini ke sini. Nah di situ walaupun emang banyak challenge-nya, tapi aku ngambil pelajarannya kalau berarti emang diri aku nih gak mampu kalau harus ambil semuanya sekaligus. Jadi emang harus satu persatu ataupun dua itu maksimal banget buat diambil kayak gitu. Karena kalau semuanya diambil itu aku gak bisa datang dan gak bisa meluangkan semua waktu bu untuk organisasi tersebut gitu. Jadi kayak nggak totalitas aja jadinya. Itu sih. Itu challenge-nya di situ. Oh jadi menurut kalian kok bisa benar juga sih kata kalian kalau misalnya kita pengen memanajemen waktu kita juga harus punya kegiatan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kegiatan jadi kita nggak tahu caranya memanajemen waktu, kita nggak berani ngambil resikonya, kita nggak berani mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman kita. Oke, kalian kan dari ikut UKM Basic dari awal maba itu ada gak sih prestasi-prestasi yang dihasilin dari Kak Olin yang menunjang buat mahasiswa berprestasi itu sendiri? Saat itu kalau di basic aku mencoba peruntungan ya. Mencoba peruntungan untuk ikut kompetisi speech sama debate. Tapi sayang banget saat itu aku belum bisa buat menang di situ. Tapi yang aku dapetin emang pelajaran untuk perdagangan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jadi dari belajar yang buat kompetisi itu salah satu bekal buat aku buat cukup prize karena di film prize juga ada satu kategori yang kita tuh harus melakukan presentasi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Presentasi tanpa PowerPoint itu kita harus bahasa Inggris dan ngobrol sama jurinya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu cukup menunjang aku dan di situ aku cukup pede untuk bilang kalau oh aku mampu kayak gitu. Oh jadi dari UKM Basic juga secara nggak sadar Kak Olin juga punya bekal buat maju ke Mapres ini ya Pak? Betul banget. Oke, Kak Olin dari maba nih kayak aku mau tahu dong Kak Olin tuh dari maba kayak aku tuh udah sering-sering ikut lomba belum sih kayak dari kan Kak Olin juga tadi ada ikut lomba speech sama yang lainnya kayak Kak Olin tuh ada ikut lomba lagi nggak sih dari maba sampai mungkin sampai sekarang mungkin masih mengikuti lomba yang lainnya? Oke. Kalau dari lomba banget, 2019 aku belum lomba review gitu di semester 1. Di semester 1 aku gak nyoba karena aku pengen challenge sendiri aku di IPK dulu nih gitu. Pas aku fokusin di IPK dan aku udah puas. Setelah itu pas aku di semester 2 aku baru nyoba. Nah di semester 2 aku nyoba buat ikutan lomba speech beberapa kali lomba speech dan emang masih belum dapat gitu kan, belum menang. Tapi di situ ya udah aku terus buat mengeksplor. Kalau aku gak bisa di speech mungkin aku bisa di debate. Kalau aku gak bisa di debate mungkin aku bisa di storytelling atau mungkin aku bisa di karya tulis gini. Dan ternyata nyantolnya di karya tulis dan konsultasi kayak gitu. Jadi Kak Olin juga nggak terpaku sama misalnya Kak Olin udah kalah di suatu lomba tertentu jadi Kak Olin nggak stop berhenti di situ aja masih mencoba hal-hal yang baru lainnya. Bener banget. Wah keren banget sih semangatnya Kak Olin dari maba sampai sekarang Kak Olin masih semangatnya masih oke banget sih, aku salut banget sama Kak Olin. Kak Olin dari maba kan udah tadi bagi waktu sama IPK, fokus sama IPK Kak Olin, terus semester 2 udah mulai ikut organisasi sama lomba-lomba. Nah bagi waktu Kak Olin antara
kuliah sama mengikuti lomba sama organisasi itu gimana sih Kak? Pasti kan banyak di sana teman-teman yang juga pengen ikut lomba, organisasi sama kuliahnya juga nggak pengen ketinggalan gitu. Nah, ada nggak sih tips-tips dari kawan itu buat ngebagi waktu antara kuliah, lomba, sama organisasi? Oke. Jadi kalau untuk definisi waktu itu kita harus tahu dulu yang jelas kegiatan yang kita pilih itu apa aja. Mungkin kita saat ini sedang aktif di organisasi. Terus kita punya kewajiban sebagai mahasiswa untuk fulfill akademis. Dan yang ketiga itu bonus kita kalau ada waktu luang bisa ikutan lomba kalau kita mau ikut di situ gitu kan. Nah, dari ketiga kategori itu, kita coba breakdown kegiatan apa aja yang dimiliki gitu sama ketiga kewajiban itu. Misalkan dari kegiatan kuliah itu, ada waktu kuliah dari jam 7 sampai jam 10. Itu kan kayak kita tahu cerita sampai sore banget ya, kuliah. Iya. Itu jadi dari jam 7 sampai jam 10 itu kita kuliah. Dari jam 10 menjadi istirahat dulu buat sampai jam 12 terus bukti. Dari situ ada kegiatan organisasi. Dari kegiatan organisasi malam misalkan udah selesai, udah rehat, baru kita misalkan masih ada tenaga untuk lanjutin konten kompetisi, itu oke banget. Dan misalkan kegiatan itu full satu hari ada terus, kayaknya lama-lama akan burnout juga gitu. Wah, betul. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah merasa capek atau kita udah ngerasa kayaknya kita nggak bisa nih lanjut lagi, ya udah kita stop aja dulu. Terus habis itu kita bisa lanjut lagi besokannya atau lusanya kayak gitu. Dan itu gak apa-apa banget karena aku tahu yang namanya organisasi itu kayaknya bukan deh kayaknya tiap hari gak punya kedua yang hari-hari enak gitu kan. Jadi kayaknya ada harian khusus yang emang misalkan aku memfokuskan diri aku untuk organisasi itu, ya udah aku all out di situ kayak gitu. Tapi ketika emang dari organisasi itu nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah aku ngelakuin kegiatan yang lain gitu. Oke, jadi kalian udah pakai skala prioritas ya, kayak misalnya waktunya kuliah ya full all in di kuliah, kalau misalnya ada organisasi fokus di organisasi, jadi juga punya skala prioritasnya sendiri nih. Oh, oke. Nah, dari maba, dari pas kalian mau jadi daftar mapres masa berprestasi, ada nggak sih Kak kebiasaan-kebiasaan khusus yang tadinya kalian nggak ditekanin pas hari biasa, terus kalian tekan, kalian push buat daftar ikut mapres? Yang menunjang aku buat ikut kegiatan-kegiatan Iya. yang aku tekankan banget saat itu disiplin. Kayak aku tuh sebelumnya emang benar-benar lihat namanya manajemen waktu karena banyaknya kegiatan itu. Kadang ada satu hari yang emang aku kosongin, nggak pakai buat apa-apa, tapi kadang suka keterusan gitu. Jadi udah sehari nih kita terus nggak ada kegiatan apa-apa, terus habis itu besokannya kayaknya mau lagi deh kayaknya mau lagi deh karena udah capek ya kan. Tapi dari situ aku mulai buat baca pun dan cari tahu referensi harusnya gimana gitu kan. Ternyata terlalu memperse diri itu bagus. Dan di situ aku coba buat ya udah deh, daripada kayak gitu mending aku mau mendisiplinkan diriku aja gitu, ngasih satu hari ada waktu luang yang kosong dan aku bisa istirahat kayak gitu. Dan itu berguna ketika aku buat mempersiapkan mapres. Kegiatan mapres itu kan awalnya benar-benar apa ya, waktu pendaftaran tuh sempit banget emang. Dari pusatnya pun kasihnya tuh waktunya sedikit, spare time dia sedikit. Dan di situ aku punya bekal kalau ya udah saat yang ngerjain, saat istirahat. Aku punya bekal itu dan aku ngerasa selama aku manage itu dengan baik, ketika mau dihajar buat mapres, aku ngerasanya kayak ya udah enjoy aja ketika ngerjain gitu. Karena aku punya waktu untuk istirahat sendiri. Dan di situ pun aku ngerasa kayak aku totalitas buat ngerjain si mapres ini kayak gitu. Jadi kuncinya disiplin. Kalau mau untuk ngejar itu terus dikejar, tapi jangan lupa kalau udah capek istirahat dulu. Oke, jadi emang kunci dari semua mungkin gak cuma buat kegiatan mapres doang ya Kak. Jadi emang kita tuh harus disiplin tentang manajemen waktu, tentang kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan di hari itu dan akan seterusnya itu. Jadi
kalau misalnya kalian juga kalau misalnya kehidupan kalian disiplin itu pasti bakal enak guys. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu hal, jadi kalian tuh nggak kabit sama diri kalian dan kalian tuh pasti udah bisa membedakan mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk organisasi dan lain-lainnya. Oke Kak. Ada nggak sih Kak, kalian masih amat-amat juga deh jadi Mapres tahun lalu. Kalau boleh tahu nih Kak, tahapan-tahapan jadi Mapres itu dari awal itu apa aja sih Kak? Oke, tahapan awal. Yang jelas kita aware sama pengumumannya. Kalau tidak aware, kita niat dulu nih. Kita udah niat sama, yaudah kalau aku mau ikutan Mapres berarti aku harus niatkan diri ikutin dan ngikutin alur pendaftaran. Yang pertama dimulai dari pendaftaran administrasi. Kalau aku waktu itu dianjurkan untuk menghubungi kepala jurusan dan teman-teman lagi sama sekretaris jurusan kalau aku mau jadi ikut kegiatan Mapres ini gitu. Dan di situ aku dianjurkan untuk mengumpulkan lampiran dari karya tulis ilmiah, terus habis itu summary karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris, terus habis itu video dalam bahasa Inggris, terus habis itu ada juga bekal yang udah aku kumpulkan sejauh tadi yang udah aku jelasin itu di sertifikatnya dikumpulin dan dari situ udah terkumpul semua dan akan diseleksi dari jurusan. Keluar dua nama nanti dibimbing sama dosennya kayak gitu, dosen yang emang mampu untuk kegiatan Mapres. Tapi itu dosen yang mampu aku dan Kia itu ada Pak Andung sama Ibu Santi kayak gitu. Nah di situ kita diajak untuk latihan bareng, latihan presentasi kayak tulis, dan di situ kita beneran kayak lagi uji sama dewan juri yang akan datang di fakultas kayak gitu kan. Setelah itu aku diajak buat speech juga dalam bahasa Inggris. Setelah speech dalam bahasa Inggris nanti tanya jawab sama Pak Amir di bahasa Inggrisnya. Di situ aku nih kasih tahu kalau kamu harus benar-benar matang sama diri kamu sendiri, sama artikel yang kamu bawa, sama harus paham bagaimana unsur. Di situ aku awalnya masih belum paham bagaimana unsur gitu kan. Jadi aku coba dalamin lagi gimana sih unsur gitu kan. Terus aku coba cari ANC juga buat pendalam itu hal-hal gak mungkin aku bisa. We also anyways come back by bands. Jadi setelah udah lewat proses pemilihan dan dosen-dosen penilaian, setelah itu aku lanjut retake masuk ke fakultas. Nah setelah masuk ke tingkat fakultas, persyaratan yang dibutuhkan tuh sama kayak yang di awal. Bedanya kita emang harus ikutin format yang dikasih gitu. Mungkin yang waktu di awal waktu di kimia, waktu di jurusan itu masih belum diplomat, dan pas waktu di fakultas harus udah bagus gitu dari segi susunan kata, dari kayak tulisnya, kemudian dari summary ini juga, dari video ini juga harus bagus sih kayak gitu kan. Udah selesai dari fakultas, baru setelah selesai dari fakultas mulai di scoring dan udah tahap dari fakultas itu udah beres, udah keluar pengumumannya yang juara 1 berarti siapa, baru yang juara 1 akan mewakili ke tingkat universitas. Dan di universitas pun sama, gak ada bedanya dari yang pas siapa yang di fakultas, cuman emang perlu latihan banget karena buat universitas di gitu partikelnya persaingannya udah beda jauh. Jadi di situ pas udah terkumpul semua dokumen, kita masuk ke sesi pertama itu ada pembagian buat tim. Jadi yang satu tim itu ada masuk ke bagian speech dulu bahasa Inggris, yang satu tim lagi ada di yang bagian presentasi karya tulis. Saat itu aku speech bahasa Inggris dulu yang pertama, dan setelah selesai aku langsung masuk ke yang bagian presentasi gitu. Presentasi ini karya tulis ilmiahku, sama setelah itu ada pending istirahat dulu dari presentasi karya tulis ilmiah, lanjut ke bukan presentasi sih, lebih ke tanya jawab tentang prestasi-prestasi yang udah kita punya sebelumnya. Jadi tahapannya kurang lebih sama aja ya Pak, dari tingkat jurusan sampai ke universitas itu mungkin kurang lebih sama, mungkin harus lebih rapihin lagi ya. Ya, betul.
Oke, dari kalian juga tadi dari maba, udah diceritain dari maba sampai sekarang organisasi yang kalian ikutin kan banyak banget dari udah mulai dari UKM, BEM sama dari BEM udah banyak banget sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bedanya dari sebelum jadi Mapres sama sesudah jadi Mapres apa nih Kak? Kan bisa aja kalian jadi famous, bisa dikenal satu MIPA sama satu dosen MIPA atau mungkin bahkan satu universitas mungkin. Nah bedanya apa sih Kak? Oke, kalau perbedaannya, aku sendiri merasa nggak ada yang beda. Baik itu dari treatment orang-orang ataupun gimana itu, nggak ada yang beda. Cuman mungkin suatu ketika ada yang nyapa, terus aku lupa, nggak tahu namanya siapa, kayak gitu. Itu sedikit perbedaan. Tapi kalau dari Apkina sendiri, itu perbedaannya udah beda jauh dari sebelum Apres gitu. Pengen menyusun segala sesuatu yang emang perlu ke depan atau punya tujuan yang jelas harus mau kemana kayak gitu kan. Cuman emang masa-masa sekarang nih tugas akhir kayak ya udah lagi difokusin buat selesaiin dulu nih tugas akhirku gitu. Karena emang tugas akhirku tuh udah dimulai dari selesai KKN. Tapi sampai sekarang tuh masih belum selesai. Udah proses penelitiannya lama banget, panjang banget dan ya udah aku harus masih diri aku sepenuhnya niat banget buat nyelesain penelitian ini deh. Kalau udah selesai bang, atas review dan disiapkan. Kalau lingkungan dari teman-teman yang lain sih sama aja kayak biasa pada umumnya. Oke, aku kira kalau misalnya udah jadi Mapres tuh bakalan dikenal sama mungkin satu MIPA, satu jurusan atau mungkin kalian jalan banyak yang nyapa mungkin. Benar, kita itu salah satu poin plus ya. Cuman bedanya lagi dari yang sebelumnya aku temennya itu ada. Sekarang tuh jadi punya temen di luar MIPA kayak gitu. Di luar MIPA yang emang skalanya kayak satu unsur ada gitu. Ya ada. Temennya ada. Nah di situ jadi salah satu pembeda yang tadinya emang mungkin sekapu cuman yang ada di kimia aja atau yang ada di MIPA aja, tapi sekarang udah keluar. Jadi poin plusnya juga mungkin dapat relasi dari luar MIPA apa bahkan satu universitas bahkan kapan mungkin hampir kenal ya dari setiap fakultas. Kandidat Oh kandidat. ya itu gak semua. Aku kira setiap fakultas kalian itu kenal gitu. Jadi ada yang mungkin ada beberapa yang kenal dan enggak ya Kak? Saat itu kita tuh harus suka dukanya baru waktu mau di kompetisi pas di tingkat universitas. Jadi kita tuh kayak bener-bener kenalan yang nyemangatin satu sama lain. Nah karena aja kenalan dan saling nyemangatin satu sama lain itu kita ngerasa kalau kita deket ya gitu. Kita kayaknya nyambung nih dan beberapa kali kita udah ngobrol bareng, makan bareng kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita kayak kenalan aja gitu kayak biasa kayak. Jadi emang gak ada yang disisihkan dari teman-teman Apres yang lain. Oke, berarti semua nggak ada bedanya kan? Hampir semua sama aja, semuanya mau belajar bareng, mau ngambil ilmunya bareng-bareng juga ya. Benar. Oke, nah, oke. Tadi kan kalian nyinggung sedikit tentang suka duka. Nah, aku mau nanya nih, suka dukanya jadi Mapres itu apa sih Kak? Mungkin dari kakak dukanya jadi di pressure, bawa beban title, masuk do prestasi atau ada yang lain mungkin Kak? Oke. Kalau sukanya tadi kan ya kita dapat pengalaman baru, terus kita juga kenal gimana caranya presentasi di depan judges kayak gimana gitu kan. Nah kalau misalnya aku kadang membawa title sebagai Mapres itu berat, tapi untuk mensetelkan keinginan aku untuk terus maju membawa title ini sampai aku punya tujuan tertentu itu tuh berat juga ya gitu. Kayak kan sekarang lagi musim-musimnya TA kayak gitu ya. Teman-teman udah selesai TA gitu, daftar promosi ngerjain TA kayak gitu. Terus dari situ kayak masih ada perasaan yang apakah aku title Mapres itu sebagai Mapres itu tidak bisa menyelesaikan ini dengan cepat atau apa gitu. Jadi di situ kalau satu pressure terberatku untuk ya udah ternyata ini deh jalannya gitu, jalannya yang emang ya udah harus dijalanin aja. Title Mapres itu ya udah kamu hanya sebagai Mapres,
nggak selamanya mapres itu harus ngelakuin cepet, nggak selamanya mapres itu harus ngelakuinnya kayak teman-teman kayak gitu. Keep kamu hanya waktu sendiri buat selesai tugas-tugas kamu kayak gitu. Dan lebih itu aku merasa itu lebih baik lagi gitu. Aku merasa jauh lebih baik dibandingkan aku terus memilih aku ini seorang mapres gitu. Jadi aku from under the cycle itu aku biarkan dulu once emang udah ada masanya buat dipakai lagi, aku akan pakai lagi. Karena title itu kalau terus-terusan dipegang, terus-terusan aku ngerasa aku punya title itu, lama-kelamaan aku buat culture development gitu sama dia udah, gue udah jadi mapres gitu. Kayak hilang aja gitu kesan untuk melihat sesuatunya. Jadi udah karena udah nena, kenapa harus winter yang lain-lain gitu kan. Tapi karena aku ngerasa udah deh, aku sih keni title mapres itu aku harus ngedate sesuatu yang lain, dan once mungkin dibutuhkan untuk bekerja atau apa, aku bawa lagi. Oke, jadi emang kalian tuh udah tahu harus naruh kayak pakai titel mapres itu buat kapan dan di mana itu waktunya kalian ternyata udah persiapkan ya sendiri. Kalian sebelum podcast ini berakhir, 3 kata dong buat yang menggambarkan teman-teman kalian IPA yang mau ikut mapres. Mungkin ada yang malas, takut, sama kurang percaya diri tuh. Tolong kasih 3 kata dan cerita. Oke, buat teman-teman yang penasaran gitu ya, mau mencoba tapi takut gitu. 3 kata buat kalian, coba aja minggu. Wah, coba aja dulu, oke. Karena kalau misalnya kita nggak berani nyoba, kita takut buat nyoba itu kapan gitu ya kak? Bener banget. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terus, oke kak. Terakhir nih kak, pesan-pesan buat teman-teman KMI Pak, biar termotivasi ikut Filmapres tahun ini dan buat nerusin jejaknya kawan itu sendiri. Oke, buat teman-teman, Filmapres ini momentum banget buat kalian yang mau membawa nama kalian jadi besar ya. Salah satunya itu dari Filmapres. Jadi kalian yang masih takut, yang masih males buat achieve ini itu, sekarang saatnya tinggalkan rasa itu dan mulai buat mencoba hal baru dan coba aja dulu. Wah, keren banget Kaolin. Oke Kaolin, makasih banget Kaolin atas motivasinya pada podcast kali ini. Semangat juga buat Kaolin yang lagi kerjain tugas akhirnya. Semoga dilancarin semuanya, dilancarin sampai lulus, sampai wisuda, dan semoga mendapatkan IPK cum laude. Oke Kaolin, terima kasih Kaolin, terima kasih banyak waktunya buat menyempatkan hadir ke podcast ini. Dan untuk teman-teman, makasih juga sudah menonton video ini. Konten pertama dari PSDM, nantikan konten-konten selanjutnya. See you teman-teman. Well, thank you so much for coming on our talk. Okay. And the fight.